is just great, but ya, begini dengan Mbak Monika ya? Iya. Baik Mbak, sebelumnya sih mau nanya nih, Mbak kesini sama siapa ya? Saya sendiri. Sebelumnya sudah pernah melakukan sesi konseling kan Mbak? Kebetulan saya belum pernah. Oke baik, jadi begini Mbak, sebelumnya Mbak tuh mau melakukan sesi konseling itu karena kemauan siapa? Saya sendiri. Baik Mbak, jadi kira-kira alasan apa nih yang membuat Mbak datang ke sini? Saya mau menyatakan beberapa cerita saya yang saya pendam dan saya mau menyampaikannya di sini. Baik, berarti di sini Mbak ingin cerita ya? Mungkin Mbak bisa cerita biar bisa saya dengar Mbak. Jadi saya kan punya sahabat dekat sama saya. Itu juga pertemanan saya itu waktu awal masuk perkuliahan. Tapi memang di antara pertemanan saya itu saya mempunyai satu teman yang dimana teman saya itu sudah berteman dengan saya dari dari SMA dan kebetulan saya bertemu lagi dengan dia di perkuliahan. Terus yang awalnya pertemanan kami itu semua baik-baik aja, berlima kemana-mana selalu barengan, saling mendukung. Tapi lama-kelamaan tuh kayak salah satu di antara pertemanan ini rupanya ada gitu lah yang kayak membuat kita nih ngerasa kayak insecure atau membuat persaingan di antara pertemanan ini. Nah, jadi saya tuh kan seperti yang saya bilang tadi, saya punya teman saya dari SMA dan kebetulan sekarang juga sahabat dengan saya, termasuk dengan yang 5 orang tadi itu. Teman saya ini nyampaikan ke saya gitu kalau salah satu di antara pertemanan kami itu ada yang tidak menjaga pertemanan itu, seperti yang dimana kita tahu pertemanan itu kan saling mendukung, saling menjaga, saling membela. Nah kebetulan teman saya itu mendapatkan informasi yang nggak sengaja didapatkan dari HP teman saya yang satu ini, yang dimana teman saya ini kelihatan memasang status, yang dimana status itu adalah antara saya dengan teman saya yang satunya. Terus di situ ada yang komen kayak teman kamu nggak kebanting kan sama kamu. Terus teman saya ini nggak ada pembelaan sama sekali ke saya, tapi dia cuma kayak ketawa seakan-akan dia nggak tawain saya gitu. Jadi saya merasa kayak ini dia membuat ini emang saya rendah banget di matanya atau gimana, karena yang saya tahu tuh pertemanan tuh pasti kayak saling mendukung, saling menjaga perasaan. Karena yang saya tahu juga saya ke teman saya ini nih ngerasa baik juga, saya sering bantu dia dulu. Saya bukannya mau minta balas budi, cuman yang namanya pertemanan kan kita kan tahu tuh saling membantu, saling menjaga perasaan. Terus yang saya herankan nih, dia begitu tapi di depan saya dan teman-teman saya yang lainnya tuh kayak semua itu nggak ada apa-apa, semuanya baik-baik aja, seakan-akan dia nggak pernah ngelakuin hal itu. Terus teman saya yang satunya dari SMA ini, dia mencoba nyinggung teman saya ini kalau misalnya dia di posisi saya sekarang. Tapi teman saya ini nggak connect, malah teman saya itu malah bilang, ih nggak bagus banget orang begitu, padahal yang teman saya maksud itu dia gitu. Oh baik, berarti kamu di sini yang membuat kamu merasa tidak nyaman sama lingkungan pertemanan kamu ini, berarti ada satu orang nih ya, satu orang yang menjadi problematik lah yang menurut kamu sehingga kamu tuh kurang nyaman berteman. Kira-kira kamu sudah pernah membahas ini langsung ke temanmu itu? Saya nggak pernah sih membahasnya, soalnya saya juga merasa nggak enak. Karena saya memang merasa kayak teman saya ini emang lebih cantik dari saya. Mungkin kan kalau cowok-cowok lainnya mungkin yang pasti yang udah bakal pilih itu memang teman saya. Tapi yang saya nggak suka itu karena nggak ada pembelaan sama sekali. Kan biasanya kan kalau teman tuh kalau ada jelek itu pasti teman kita itu kayak kenapa sih mau begitu ke temanku gitu, tapi sama sekali nggak ada. Oh baik, berarti titik masalah yang paling
kamu kepikiran di masalah yang sore itu ya? Iya. Iya baik. Jadi begini, sebenarnya kalau di dalam lingkungan pertemanan itu pasti akan ada hal-hal yang seperti itulah. Mau kita berteman sedekat apapun sama orang, karena kan kita juga belum tentu tahu ya bagaimana dia sama lingkungan temennya yang lain. Nah mungkin menurut saya agar tidak mengganggu perkuliahan kamu tuh jangan terlalu mikirin lah. Lagi pula kan kamu kan berlima nih berteman, masih ada 4 teman yang lain. Jadi menurut saya mungkin kehilangan satu teman yang seperti itu tidak akan merugikan kamu gitu. Karena kan kamu juga masih punya 4 teman kamu yang mendukung kamu, yang membackup kamu. Terus kalau masalah insecure itu kembali lagi dari diri kita. Kembali dari diri kita lebih bisa menghargai diri kita. Bagaimana kita bisa lebih ke love yourself aja sih. Baik, jadi titik masalahnya di sini yang buat kamu kepikiran itu berarti masalah skor itu ya? Iya baik, sebenarnya kalau mau dibilang enggak, maksud kalau misalnya saya mau bilang sudah biasa itu orang sudah biasa kan dalam pertemanan seperti itu, tapi kembali lagi ke orangnya masing-masing bagaimana menanggapi masalah-masalah yang ada dalam pertemanan. Nah, itulah kan kalau misalnya kamu terus-menerus untuk mikirin permasalahan ini tuh nggak bakal buat kamu berkembang. Yang ada malah buat kamu itu mati insecure. Jadi cobalah tuh untuk bisa lebih membuka pikiran bahwa tidak berteman dengan orang ini tidak akan menghambat apapun. Bukan di sini bukannya saya untuk melarang kamu berteman sama teman kamu ini, tapi kamulah yang akan memutuskan bagaimana jalan apa yang akan kamu ambil. Terus itu kita bahas sedikit masalah insecure nih. Kalau misalnya kita bahas masalah insecure pasti itu nggak akan ada habisnya kan, apalagi kalau kita ikutin standar kecantikannya orang zaman sekarang nih nggak akan ada habisnya. Jadi mungkin kamu tuh bisa lebih percaya diri, lebih cintai diri kamu sendiri, karena seperti saya bilang tadi, kecantikan orang itu akan selalu berbeda-beda di setiap tahunnya, karena standarnya akan berbeda-beda. Padahal kan cantik itu relatif. Nah jadi kembali ke kamu lagi nih, jalan apa sih yang akan kamu ambil untuk memilih untuk berteman atau tidak itu dari kamu lagi, kayak gitu. Ya baik Bu. Di sini saya sedikit agak lega sudah menyampaikan beberapa cerita yang saya pendam, dan saya juga nggak ceritain ke teman-teman saya karena saya juga nggak enak, takutnya karena cerita saya ini bisa membuat hancur teman saya. Jadi di sini saya cuma membatasi diri dengan beberapa teman saya di antara sahabat-sahabat saya lainnya. Iya baik. Nanti mungkin kalau misalnya ada beberapa hal yang mengganjal di hati kamu bisa hubungin saya, kita bisa atur sesi konseling selanjutnya. Baik, terima kasih yang Marita. Semoga setelah ini kamu bisa lebih fresh lah perasaannya biar nggak usah kepikiran lagi ya. Baik, terima kasih Marita. Semoga setelah ini pikiran kamu lebih terbuka lagi dan kamu tidak terlalu memikirkan permasalahan kamu.